Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo dan kali ini kita bersama adminnya komunitas YouTuber Hongkong ya. Adminnya komunitas YouTuber Hongkong dan brandnya brand ambassador Pathfinder ya. Iya, brand ambassador. So bukan brand ambassador, Pathfinder ambassador. Oh, Pathfinder ambassador ya. Kalau brand kan merek. Oh, gitu merek. Ya. Bukan merek ya. Sama Mbok Diana Anzumi. Mbok Diana Anzumi nggih mohon wajib kita. Tetap disimak, jangan beranjak ya. Mencium. 知咧唔知唔緊要，最緊要其他嗰啲朋友知道得㗎啦。 Oke. Jadi sebelumnya kita ucapkan selamat dulu buat teman-teman semuanya karena hari ini adalah International Domestic Worker Day. Iya. Wah, Hari Pekerja Rumah Tangga sedunia. Siapa yang mencetuskan itu, Mbak? Mencetuskan itu aku kurang paham ya tentang begitu, nanti tak tanyakan yang aku pokoknya melok-melok popok bawang soalnya kan nggak begitu paham. Mereka meskipun paham tapi ya menengahin lah. Jadi historinya belum tahu ya, nanti dibaca di. Ya, nanti baca lagi. Tapi ketika dijadikan hari kan pasti ada historinya ya, ada story-nya. Iya, ada histori, ada semua perjuangan para pekerja rumah tangga yang selama ini kalau diberikan maksudnya kan kita kan tidak mendapatkan kesetaraan. Kalau di Hongkong sih lumayan kalau menurut saya. Kalau di Indonesia kan orang-orang masih masih merendahkan pekerja rumah tangga. Padahal kita itu juga punya kedudukan yang sama dengan pekerja yang lain. Kalau menurut saya sih begitu. Karena di Indonesia nggak diatur di undang-undang. Iya. Kalau seharusnya kan segera direalisasikan. Iya. Kalau di Hongkong ada undang-undangnya. Ada peraturannya, ada siklusnya, ada alurnya, ada bagaimana seperti apa. Semua tentang peraturannya kan lebih tersusun rapi lah. Ini kan kenapa seperti itu, karena kembali lagi bahwa di sini adalah negara maju, negara yang bisa menghargai. Nah, itu loh yang penting. Yang penting itu di situ gitu loh. Iya. Jadi bisa menghasilkan kan teman-teman di sini yang bekerja kan ya mayoritas yang berhasil sama yang kurang berhasil kan lebih banyak yang berhasil terus. Jadi kan kita juga harus menyikapi itu gitu loh. Kan banyak mendapatkan nilai yang berhasil dalam artian kita ke sini itu kan untuk memperbagi keadaan ekonomi keluarga. Itu poinnya kan begitu sebenarnya. Kan teman-teman termasuk saya juga sudah mendapatkan itu gitu loh. Oh, jadi dari tujuan awal itu sudah dapat. Iya, tujuan awal sudah dapat. Tujuan awal sudah dapat. Jadi sebenarnya diberikan kemudahan ya, artinya. Ya, kemudahan sih kalau menurut saya udah yang lama di sini tuh ya banyak kemudahan lah. Meskipun pernah mengalami kesusahan gitu loh. Jadi apapun ceritanya, ketika menjadi pembantu rumah tangga di negara sendiri dengan menjadi pembantu rumah tangga di Hongkong itu serasa lebih dihargai di Hongkong. Ya, yang merasakan dia. Kalau menurut saya sih gini ya, soalnya dulu kan kayak kakakku, kayak sepupuku juga punya babysitter, punya mbak gitu, manggilnya kan mbak. Tapi mereka sih so far memperlakukannya baik gitu. Tapi untuk yang lain mungkin saya kurang tahu ya, mungkin ada yang diperlakukan kurang baik. Tapi saya tanya dari beberapa teman-teman yang pernah menjadi pekerja rumah tangga di Indonesia itu katanya yang majikannya pelit, ada yang nggak dikasih makan, terus nggak libur gitu. Kalau dari keluarga sendiri saya sih baik ya, soalnya pekerjaannya yang punya duit itu masih ada yang khusus nyiramin bunga kayak tanaman gitu sendiri, babysitternya juga sendiri, sopir juga sendiri gitu. Jadi
perbedaannya mungkin kalau sama yang di Hong Kong itu tidak diatur di undang-undang di sana gitu. Kalau urusan Iya, majikan ya itu tergantung nasib lah kan. ya Ngomongnya ngono tadi. tergantung. Nah, iya kalau Ya kata nasib kan? teman-teman sih, iya tergantung nasib. Padahal itu nasib sendiri kalau kita sadar itu apa yang kita tanam gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau dirunut bahwa menjadi pembantu rumah tangga di Hong Kong dan di Indonesia ibaratnya itu ya padha ae penggaweane. Secara Ya, penggawean ya padha ae. iya secara Cuman, penggawaian, secara cuman karena lebih di lebih banyak gitu loh. cuman di Hong Kong negara yang lebih maju, ekonominya jauh lebih baik Lebih mungkin baik. ya. Jadi nilainya tenaga yang sama-sama dikeluarkan itu nilainya jadi berbeda, ya kan gitu. Iya, jadi Makanya kenapa berbeda sih ada migrasi? Kenapa ada migrasi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain? ke tempat lain. Karena terjadi keperbedaan tadi, sosial, budaya, ekonomi, akhirnya terjadi migrasi. Nah, migrasi itu kan banyak faktornya. Jadi faktor memperbaiki kehidupan lebih baik bisa, faktor membuka usaha untuk bisnis bisa, kan ibaratnya kan itu Iya, bagian dari macam. macam-macam migrasi gitu. Makanya pernah dinamakan BMI, buruh migran. Nah, sekarang Iya, buruh migran PMI, lebih, iya, pekerja migran. Itu karena migrasi, pekerja yang iya, bermigrasi. berpindah. Nah, jadi kayak gitu luar biasa. Dan kalau dihitung ya, nah satu catatan penting bahwa dalam memperingati Hari Pembantu Rumah Tangga Sedunia, catatan bahwa Hong Kong, sekali lagi Hong Kong, it's the number one, kita bilang bukan country ya, teritorial atau wilayah. Teritorial kita wilayah tertentu. Tahun, kota HKSAR sih, Hong Kong Iya, Short Administration Region HKSAR. Jadi sebuah tempat di mana tempat Hong Kong ini adalah nomor 1 dengan biaya hidup termahal di dunia, number one. iya, paling mahal. Berarti kan negara ini bisa dikatakan wilayah ini kan bisa dikatakan wilayah yang super sibuk. Karena biaya Ya, hidup semua pusat bisnis kan juga di sini. tertinggi. Jadi untuk 3 tahun kemarin berdasarkan buku catatan atau jurnal atau kemarin laporan dari Google yang membuat kemarin saya browsing, ternyata Hong Kong ini berturut-turut 3 tahun menduduki peringkat sebagai negara untuk biaya hidup termahal di dunia. 3 tahun berturut-turut. Terlepas itu terkena hempasan badai demonstrasi, Iya, terus sama sekarang COVID, wah luar biasa loh. Berarti dan ini kenapa saya omongin, karena ini bagian sebenarnya salah satu sumbangsih sekian persennya dari para pembantu rumah tangga. Iya, Nah, kita kan punya apa? Kita kan memberikan tenaga kita kepada para orang-orang di sini kan akhirnya mereka juga bisa bekerja di luar gitu akhirnya loh. kan ekonomi berjalan kan. Artinya Iya, mereka bekerja tanpa harus memikirkan rumahnya, harus memikirkan anaknya, ya semuanya memikirkan tinggal beres. nenek bengeknya kan, cukup hanya dengan 4.630 semuanya all include kan. Tapi enggak, kalau aku bilang memang standar dari pemerintah itu segitu, tapi kalau aku belum menemukan sebuah lembaga yang mensurvei ya, apakah gaji teman-teman itu bisa dikatakan 30% atau 40% atau mungkin sampai mencapai 50% melebihi dari angka standar. Nek, Angka standar. menurutmu piye? Soalnya kalau iya aku kan lebih ya, lebih piro kan nggak masalah, sementing lebih. Terus temanku yang aku Bukan, tanya itu ini bukan piro-piro, bukan. Ini kan iya, presentasi. sebagai bentuk ukuran di mana bahwa sebenarnya majikan pun juga memberikan lebih nilainya gitu loh. Lebih. Jadi awakmu melebihi standar tadi kan?
Iya. Jawaban dhisik melebihi yang enggak Iya, melebihi. ora tak jaluki mbok Iya. ora. Enggak, maksudnya dari teman-temannya aku tanya juga mendapatkan gaji lebih Nah, juga. cuman belum terhitung berapa prosentasenya kan. Iya, prosentasenya belum terhitung. Dari keseluruhan gitu kan belum ada yang mendata kan. Nah, ya benar. Karena memang kembali lagi bahwa ketika itu muncul sebuah survei, maka itu akan menjadikan apa ya, pemerintah semakin gaya gitu kan. Pemerintah Hong Kong semakin gaya kan, artinya nggak perlu dinaikin individunya dari majikan sendiri memberikan sesuatu yang lebih kan. Sebenarnya luwih gaya deh. Berlebih. Tapi nggak seperti itu juga sih, itu kan analisa saya aja sih. Ya, analisa berbeda nggak masalah. Namanya opini atau analisa. Ya, opini kan bebas, kita mengeluarkan unek-unek kan bebas. Tidak ada patokan seperti peraturan yang paten kan. Nah, sekarang kita mengeluarkan. Sekarang pertanyaannya adalah dengan hal yang seperti ini ya, ini kan hari buruh, harapan dan keinginan sakjane iki kudu piye? Majikan kudu piye atau di kalian sendiri atau teman-teman sendiri itu apa pingin dipadakno bayarane kaya kerja sing nang jobo-jobo kan mereka menginginkan kesetaraan ya beberapa menginginkan kesetaraan yang sama terus tentang pemberian uang makan karena ada beberapa yang kurang ya maksudnya dikasih makannya kurang tapi ya tetap aja tidak memberikan uang makan 1.000 berapa itu loh. Tapi kan kalau menurut aku sih ini kembalikan lagi karena kondisi setiap pekerja sama pemberi kerja itu kan berbeda. Kenapa nggak dikomunikasikan? Kalau disamaratakan kan apalagi gaji masyarakat sini kan nggak podo, bro. Minimal yang boleh mengambil CC kan ada gajinya standarnya minimal kayak employernya kan 15.000 atau berapa itu loh. Kalau semuanya minta disamaratakan 6.000 atau 7.000 gitu mungkin yang ekonominya biasa-biasa aja kan keberatan bagi mereka. Sedangkan yang kayak bosku sih oke lah ekonominya gitu kan nggak masalah gitu. Ya kembalikan lagi ya pada masyarakat sini. Enggak, maksudnya begini loh, kita enggak general harus ya kembali lagi bahwa mungkin pemerintah itu menerapkan sebuah aturan itu pasti akan didasarkan atas umum penilaiannya ya, umum ya, tarik kesimpulannya. Jadi ambil garis besarnya aja kan ibaratnya. Tetapi pada kenyataan dan faktanya sekali lagi kenyataan dan faktanya bagaimana lobby, bagaimana juga kerjaan kita kan itu juga tuh masih fix ya. Jadi bagaimana kita mensiasati atau pandai-pandai atau paling tidak ketika kita mau menghasilkan lebih itu harus apa yang kita lakukan kan balik ke situ lagi enggak? Ya kita melakukan kalau kewajiban kita. Ya, kalau kita berjuang dan harus merubah sebuah konstitusi itu bukan sesuatu yang gampang kan bener nggak? Ya iyalah. Kan semuanya juga punya aturan kan ada kayak rule-nya gitu kan kita mau soalnya kalau aku sih kapan hari itu ngomong sama sebenarnya tiap tahun itu memang dari legislatifnya sini itu memang sudah ada ini kayak musyawarah tentang kenaikan gaji gitu loh. Memang mereka itu tiap tahun juga mau musyawarahkan itu tergantung naik enggaknya nanti kan yang tergantung keputusan dari anak-anak yang yang organisasi itu pasti kan ditembusi sama legislatif sini, Bro. Gitu loh. Kalau menurutku sih begitu. Berarti pada prinsipnya para organisasi-organisasi itu kan ya sudah menegosiasikan kan? Ya iya, kan soalnya kan mereka yang perwakilannya kan sudah terdaftar. Berarti kalau toh pun tidak ada kenaikan pun berarti kan kita juga nggak ngerti mereka berjuangnya kayak apa kan? Ya iya. Kalau ada pun kenaikan kita kan juga nggak ngerti juga tuh. Ya iya. Ya kan?
Iya, apalagi itu kan peraturan intern dari pemerintah sini. Iya, tapi untuk mekanismenya Iya. itu diundang. Iya, mereka Organisasi-organisasi itu kan diundang. Iya, diundang. pasti diundang. Kalau ataupun anggotanya 100 nggak mungkin kan 100 kan. Iya, perwakilan Paling lah sekali pasti. ya wong iku-iku ae kan. Iya, pokok pentolan-pentolan Nah, gue ya lah. wong iku-iku ae kan. Jadi nek wong iku-iku ae kan ya udah mereka kan memang berjuangnya di sisi itu ya. Iya, Ya udah kita perjuangannya hargai kan ya. di sana. Nah, kita hargai aja ya. Udah kita respect aja kita oke lah kita dukung dia maunya tapi nggak harus juga yang sesuai dengan mau mereka kan. Yang Ya sesuai dengan iyalah. kapasitas kita kan. Mendukungnya kan sesuai dengan kapasitas kita kan gitu loh. Iya, iya, terus keputusan kan ya dikembalikan lagi pada Simbau Rekso kasarannya kan Nah, gitu. iya, tapi kan ketika mereka berjuang kan mereka berusaha mencari Ya, iya, mencari batasan yang solusi-solusi gede, tarik sembako ya. yang besar. Nah, karena zaman sekarang itu sudah tidak zamannya turun ke jalan kan. Ya, ya kan bisa melalui media sosial. Nah, kan bisa melalui dialog kayak gini, bisa Ya, hoyi speak up lah, hoyi kongi yeah, lah, how ingakai lah. to speak in Cantonese if we want to make some policy in government or like hope to the government. Hey government, I want this. Nek bahasa Kanton piye kira-kira? I want this 我需要乜嘢都可以講嘅，其實有嗰啲其他嗰啲嘅 organisation，我覺得佢哋都好叻啦，係咪先？叻到我哋啦，即係佢哋其實都識嘅，用英文或者用中文都得咯。所以用嗰啲我哋嘅呢度台，或者佢自己都有個台嘅 YouTube 啦，有 Facebook 啦嘛都得嘅，其實都冇所謂嘅。如果嗰啲講印尼話或者講Tagalog嗰啲菲律賓嗰啲唔係好明啊嘛。Yang terbaik ya menggunakan bahasa lokalnya sini, speak up bersama gitu loh. Oke, ya cai mai tausu kan komplain terus. Nah, jadi kan tausu bersama-sama gitu loh kan. Nah, ya kasarannya kan kayak tausu bersama-sama, bahkan kita speak up hal-hal. Ada yang kongsi lah gitu. Menyampaikan aspirasi itu kan boleh kan. Boleh. Boleh lah. Mereka kan mengerti peraturan dia. Kita orang kayak gini, jadi kita bikin sebuah narasi, bikin cerita, bikin karya video bahwa sebegitu kita kerasnya, dan itu diversikan ke Kongtungwa gitu loh, or English. Jadi ya kayak masyarakat kayak itu loh, lihat, paham, masyarakat sini kan tidak harus turun ke jalan kan. Sekarang kan media sosial kan semuanya ada. Kayak artis-artis ini kan nggak bisa manggung, akhirnya manggungnya kan di online, bro. Nah, ya kita kamu nanti di syuting ini. Ya ini kan kita manggung kita, manggung bendina, bro. Nah, jadi kan kayak gitu. Berharapnya kan di hari hari pekerja domestic worker kali ini. Ada perubahan yang nyata gitu loh. Nah, terus perubahan itu kan ya juga dari diri kita sendiri kan gitu loh. Jadi dalam mengaspirasikan suatu freedom speech itu bagaimana sudah banyak sosial media yang bisa kita gunakan untuk melakukan speak up gitu loh. Dan bagaimana speak up-nya agar menggugah hati, menggerakkan hati, membuat kita itu jadi terlihat elegan gitu loh, terlihat cerdas gitu loh, bukan terlihat hanya sebagai ngoyok apa ya. Makanya kenapa sih kita bikin film? Kenapa kita bisa bikin video pendek misalnya? Kayak misalnya menyampaikan pesan lewat perjuangan Sang Kungyan dari bahasa Kantonis piye? Kungyan dalam menghidupi keluarga yang jauh di sana lah, itu bisa buat tema loh, bisa buat judul. Kalau Kungyan kan kalau bahasa sini sebenarnya Kungyan itu bukan hanya kita aja pekerja rumah tangga, kayak orang yang bekerja di Tebun itu pekerja kuli itu juga Kungyan sebenarnya, tapi anak-anak kurang suka ya kalau dipanggil Kungyan. Kayak Noyung gitu, Noyung itu lebih formal. Noyung itu bisa dari berbagai negara, tapi ya tetap aja itu adalah kayak pembantu. Kungyan itu ibaratnya boso ngoko lah. Noyung terhormat.
Iya, noyong gitu. Orang Hongkong Noyong itu kalau pasti ngerti kan kalau kita ngomong iya, noyong. noyong Tapi ngerti lah kayak tapi beberapa orang bilang CC-nya biasanya itu menyebutnya malah CC-nya gitu loh. Iya kan? iya, CC, Membahasakannya itu kan CC-nya gitu. iya, CC, anti. Nah, CC-nya kan biasanya kan Iya, CC, kan nggak ada yang manggil yang pun yang gitu kan nah, nggak kan ada. nggak ada, weh Kung Yana. Kung Yan itu kan hanya ketika pembicaraan antar majikan ke majikan kan, nah yang Iya, mereka anggap sama kan, artinya membicarakan itu lah. Kitanya nggak bisa sensitif harusnya kan, ya karena jangan sensitif kalau itu kan kalau ke bahasanya Hongkong dia, itu. itu bahasanya Iya, dia. kayak bahasa Surabayaan, bahasa daerah gitu yang kasar gitu. Seharusnya artinya juga nggak masalah. Kalau penyebutan dari Filipina kan ada Feyong, kalau Yanyong itu kan CC Indonesia gitu. Ya, artinya sebenarnya kembali lagi kalau cuman masalah naiknya gaji atau besaran nilainya gaji sebenarnya depend on individunya masing-masing kan, perjuangannya dikembalikan ke diri masing-masing kan sebenarnya. Iya, soalnya Harus, kondisinya saya apa? berarti kan kita nggak harus masuk ke sana untuk ngobyok-ngobyok government kan, bener nggak? Ya mungkin dari sebagian perlu, mungkin dari Sebagian, tapi nggak sebagian. semua kan, karena Iya kan nggak memang semua nggak lah. mungkin semua kan, Ya iya. semua dikerahkan kan juga nggak mungkin. Ya moholang lah. Nah, makanya Mungkin lah. biarkan yang berjuang di sana ya sudah, kita respectin aja kan. Kita Ya iya dukung harus. aja sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika kita sendiri bisa memperjuangkan dengan majikan kita sendiri dan menghasilkan yang lebih, that is the solution for now, oke kan? Solusi saat ini itu kan masih itu gitu. Iya. Jadi berarti artinya untuk mendapatkan kesetaraan ataupun diakui atau apapun, sebenarnya kita nggak usah ke government kan. Cukup tunjukkan Iya. aja sama majikan kerja keras kita. Kinerja yang baik. Nah, itu kan just make Iya. a simple thing. Jadi kita sederhanakan. Makanya dalam hari domestic worker ini gitu loh. Kita berbicara bahwa ya kalau berjuang di sana ada tempatnya, ada ranahnya, ada yang mengkoordinir juga ada. Ya, ada jalurnya sendiri. Tetapi ketika kita tidak bisa secara 100% konsen memberikan dukungan kepada mereka, ya kita berjuang dengan cara dan jalan kita sendiri kan. Iya. Dengan cara itu tadi gitu. Depend on, tergantung individu masing-masing untuk memberikan yang terbaik buat dirinya sendiri. Kerja rajin itu kan bukan untuk majikan sebenarnya. Kalau kita buat kita sendiri. Nah iya toh, kalau kan menurut, jadi yang harus dibuka juga paradigma cara berpikirnya. Kalau kalian rajin itu kan bukan untuk majikan sih sebenarnya toh. Ya kan akhirnya impact-nya kan kembali ke kita sendiri. Kalau kita telaah agak lebih panjang gitu, agak lebih jauh, sebenarnya sesuatu yang kita lakukan juga akan kembali ke kita kan. Iya. Pasti itu. Ya karena kan majikan bukan batu gitu loh. Ya iyalah kan podo mbak kita manusia yang nyawa satu. Berarti sebenarnya yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pikirkan adalah ya berjuanglah untuk dirimu sendiri gitu ya. Iya. Ya berjuang kan? diri sendiri kalau berhasil otomatis dengan caramu sendiri, dengan cara yang kamu bisa toh. Tidak dengan cara-cara yang itu kan. Ya nggak bisa diterapkan. Soalnya kan arek sing konsultasi ning aku kapan hari aku dipameri Mbak, aku ditambahin 500. Aku seneng termasuknya. Biasanya kan seneni lah, nggak bisa bahasa lah, meskipun hampir 2 tahun, tapi majikannya paling neneknya yang marahin kalau anak menantunya nggak marahin, tapi dia tinggal cuma berdua sama neneknya. Tiba-tiba dikasih uang 500 Mbak gitu. Itu tiba-tiba katanya, ya kenapa kamu nggak kemarin nganterin nenek ke sana kemari seharian, nggak di rumah, terus ditambahin ini gitu. Nggak, kamu tanya rendah katanya nenek, Lea li kok pejin Lea. Gitu. Itu dengan aku nggak menerapkan caraku, tapi aku tanya ke mereka itu situasinya seperti apa, kalau ngasuh orang tua atau ngasuh anak,
atau ngasuh anak yang ada masalah, kan udah bisa diterapkan gitu loh. Nah, kan kesimpulannya, ketika kita menginginkan gaji kita di atas standar, ya kan, nggak perlu pusing dan capek, tapi cukup kembalikan ke diri kita, ya kan? Iya. Mau improve nggak, mau lebih baik nggak gitu loh. Kan Memperbaiki. Nah, sekali lagi kan logikanya namanya majikan itu juga manusia punya hati dan perasaan. I know, aku pasti sangat paham. Kecuali kan kembali lagi kayak misalnya ya kan kita kerja yang sudah ada pakemnya ya kan, kalau resek-resek di kantor itu kan nggak ada sentuhan dengan majikan kan. Kalau kalian itu kan langsung ke bosnya gitu loh. Otomatis untuk membuat kebijakan itu bisa berubah kan langsung ketemu, langsung pembikin kebijakan Ya iyalah. yang ngasih gajinya kan langsung ketemu gitu loh. Iya. Jadinya harusnya jauh lebih mudah teman-teman dibandingkan saya. Ketika saya kerja ketemu bosnya orang, nah kalian kan ketemu bosnya tiap hari. Iya, tiap hari meskipun malam tok atau pagi tok kan kita bisa menggunakan waktu kesempatan dalam harusnya yang kita spread, yang kita sebarkan kan bahwa berapapun besaran yang mau kalian dapat itu tergantung dari cara berpikir teman-teman sendiri kan. Iya, kadang aku ngasih ini pemahaman, tapi tetap aja bosku tuh begitu, tetap aja bosku begitu. Sudah berbicara belum loh. Kadang anak-anak itu ada beberapa yang gengsi, tak suruh mengucapkan selamat pagi ke majikan. Ngapain? Aku nggak pernah ngucapin selamat pagi ke majikan. Kalau aku ya di semauri kasarannya, di semauri nggak di semauri nih juragan ya tetap aja mengucapkan salam ya. Iya cosan. Morning, ya. Adab. Jadi ya adab itu. Nah, jadi ya kadang berarti kan yang menyebabkan kita itu tidak mendapatkan sesuatu yang lebih lagi itu ya karena kita ngasihnya pas-pas aja. Pas yang dibutuhin ya pas kan, kita tidak memberikan sesuatu yang lebih juga. Karena kembali lagi ya, kan kita kerucutkan nih. Kalian kan ketemu bosnya sendiri gitu loh ya kan. Iya. Oke, yang tanda tangan misalnya, ya mungkin ada yang tanda tangan anaknya, tapi setidaknya bisa ngerasakan gitu loh, bisa bersentuhan langsung, bisa langsung negosiasi gitu. Jadi ya kan sekarang anak WhatsApp, video call kan pasti. Maksudnya jalurnya itu nggak terlalu panjang dibandingkan kita yang pekerja yang notabene-nya punya atasan. Bosnya aja nggak pernah ketemu gitu loh, kerja yang nggak ada ketemu bosnya. Harusnya dengan cara begitu itu kan harusnya ya sekali lagi ya kan yang kita bukakan paradigma cara berpikirnya gitu. Ya mudah-mudahan yang nonton konten kita ini menyadari atau paling tidak bahwa tidak tergantung atas pemerintah, tidak tergantung atas siapapun, ya hidup kita ya kita gantungkan kepada diri kita sendiri kan, seperti itu aja kan. Iya. Iya, yang meng-create kehidupan kita kan ya kembali lagi. Besaran kecil yang kita dapetin, oke lah. Sekarang closing statement nih. Sekali lagi closing statement dari seorang pekerja migran Indonesia dan ambasador Pride Finder sekaligus admin komunitas hidup berhongkong. Jelentrek terus konsultasi konsultan terselubung. Nah, ya kan ini pencitraan. Konsultasi terselubung baik yang punya dokumen dan tidak punya dokumen. Waduh. Konsultan terselubung. Nah, ya gitu. Underground konsultan. Nah, gaya underground ya wis. Apa meneh wis. Closing statement. Silahkan closing statement-nya. Closing statement-nya sih saya berpesan untuk teman-teman semua pekerja migran baik yang berada di Hong Kong maupun di negara penempatan lainnya. Sekali lagi, kalian itu harus bisa membawa diri, membawa nama bangsa yang pasti ya, kerja yang baik-baik, dan segala peraturan itu harus tetap dipatuhi. Dan ketika kalian punya punya keterampilan atau skill yang lain, itu tunjukkan karya-karya terbaik kalian. Karena itu kan juga untuk menutupi berita-berita miring negatif para pekerja migran gitu loh. Jadinya kalian itu harus mengeksplor diri gitu loh, eksplorasi
Iya, mengeksplorasi. Ourselves. Pokoknya dalam hal bentuk kebaikan apapun untuk semuanya, biar semua teman-teman itu juga punya semangat yang sama dengan kita gitu loh. Jadinya kita harus tetap berusaha menjadi manusia yang melangkahnya itu lebih baik lagi. Apapun kesalahan di masa lalu, ya mari bergandeng tangan semuanya gitu loh. Bahwa kita itu pekerja migran Indonesia yang memang patut disamaratakan kedudukannya dengan kayak kedudukan kerja yang lainnya. Please. Yes, gak usah tawa-tawa. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi sebuah nilai atau manfaat buat kita semuanya. Sekali lagi, amin. Tetap sehat akal, tetap jaga kesehatannya, ya. Dan tetap selalu berpikir positif. Berpikirnya positif, hasil PCR-nya negatif, ya kan? Negatif, ya, PCR-nya negatif. Okay. Ya, swabnya juga negatif. Terus hasil-hasil dari medikalnya pun juga semuanya sehat, fit. Wis, aja ditahan nek sampai 10 jam iki. Oke. Terima kasih dan selamat malam.